Baiklah siswa semuanya, 1A, kita akan masuk kembali pada materi tematik hari ini pada pembelajaran 5 dan 6 yang terakhir ya untuk hari ini, karena besok kita sudah mulai libur. Dan pembelajaran 5 ini pada bukumu halaman 90 di sini akan ditegaskan bahwa semua siswa diharapkan bisa membuat kalimat permintaan tolong dan juga mengurutkan benda berdasarkan suhunya. Mari kita mengamati. Ayo mengamati. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melakukan kerja bakti setiap 1 minggu sekali. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir. Ketika bekerja bakti, keluarga Nina saling membantu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, yang pertama gambarnya adalah ayah meminta tolong Nina dan Adi untuk membuang sampah. Nah, apa yang harusnya dikatakan oleh ayah kepada Nina dan Adi? Nah, sebaiknya ayah berkata, "Nina, Adi, tolong ayah membuang sampah-sampah ini." Nah, itu adalah kalimat yang tepat dengan menggunakan kata tolong. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu ibu sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Nah, ibu meminta tolong Nina memberikan kue kepada warga. Bagaimana kalimat yang tepat yang harus dikatakan ibu supaya Nina membawakan kue-kue ini kepada warga yang sedang bergotong royong? Nina, bolehkah kamu tolong ibu, Nina, tolong ibu memberikan kue ini kepada warga. Itu adalah kalimat tolong yang tepat yang harus dikatakan oleh ibu ya. Kamu boleh tulis di balon percakapan ini. Lanjut, masuk pada ayo mengamati. Ibu Nina membuatkan minuman untuk warga yang ikut bekerja bakti. Berikut minuman yang disiapkan Ibu Nina. Ada teh hangat, es jeruk, dan air putih. Urutkan minuman mulai dari yang paling dingin. Ayo melakukan percobaan mengurutkan suhu benda. Siapkan 3 buah mangkuk. Berikan keterangan di setiap mangkuk. Misalnya dengan angka 1, 2, dan 3 ya. Nah, lalu di sini yang paling untuk yang sebelum percobaan ini, yang kita mau mengurutkan minuman ini dulu ya. Teh hangat, es jeruk, dan air putih. Kita mengurutkan dari yang paling dingin. Yang paling dingin adalah, iya benar, es jeruk, lalu air putih, dan terakhir adalah teh hangat. Nah, untuk melakukan percobaan ini, misalnya kita membuat 1 mangkuk itu air hangat, yang kedua ada es batu, dan ketiga air biasa saja ya. Nah, dengan yang ketiga air ini yang kamu sudah berikan nomornya, urutkan mangkuk dari yang paling hangat ya. Urutan yang dari paling hangat adalah yang pertama dulu ya, lalu yang ketiga, kemudian kedua, nomor 2. Oke, yang nomor 1 adalah yang paling hangat, kemudian nomor 3, dan terakhir nomor 2. Oke, sampai di sini sudah jelas? Oke, sekarang kita masuk pada ayo berlatih pada halaman 92. Ada 3 soal. Ada 2 soal ya. Nomor 1, tuliskan kalimat permintaan tolong sesuai keadaan berikut, sesuai keadaan A dan B. Kamu boleh baca dan lalu menjawabnya dengan membuat kalimat permintaan tolong. Nomor 2, urutkan gambar benda mulai dari yang paling dingin. A, B, atau C yang mulai dari yang paling dingin. Lalu
Nomor B, urutkan dari yang paling dingin. Papan tulis, ice cream atau lilin ya. Mulai dari yang paling dingin. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6 yang terakhir ya. Pembelajaran terakhir pada subtema buku tema ini. Mari kita mengamati gambar-gambar ini. Sebutkan nama bencana alam yang terjadi pada gambar di atas. Yang pertama, ini adalah bentuk bencana tanah longsor ya. Tanah longsor. Lalu kedua ini gunung meletus. Dan ketiga adalah bencana banjir. Yang empat adalah angin puting beliung. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah empat-empatnya contoh bencana alam yang terjadi. Kamu boleh tulis di setiap bawah gambarnya. Setiap gambar di bawah gambarnya. Kita baca teks berikut ya. Ini ada angin puting beliung yang menerpa sebuah desa. Hari ini turun hujan deras. Hujan deras disertai dengan angin puting beliung. Angin puting beliung ini mengakibatkan banyak kerusakan. Beberapa rumah warga rusak. Atapnya rusak terbawa angin. Banyak pohon yang tumbang. Bapak Kepala Desa pun mengumpulkan warga, yaitu Pak RT ya, mengumpulkan warga. Ia mengajak warga untuk bekerja sama memperbaiki desa. Bapak Kepala Desa berkata kepada masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, desa kita mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Mari kita perbaiki bersama-sama, merapikan pohon-pohon yang tumbang. Setelah itu, kita akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Ibu-ibu, tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Setelah berbagi tugas, warga pun segera bekerja bakti memperbaiki desa. Manakah termasuk ungkapan permintaan tolong? Nah, ungkapan permintaan tolong yang ada pada teks ini, mari bapak-bapak tolong bekerja sama merapikan pohon yang tumbang. Lalu ibu-ibu tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Di garis bawahi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan menggunakan kata tolong itu adalah termasuk ungkapan permintaan tolong. Nah, ayo bermain peran. Kita masuk ya halaman 95. Warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Contoh bantuan yang diberikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian. Yang kedua, menyumbangkan tenaga untuk memperbaiki rumah. Dengan tenaga untuk memperbaiki rumah. Yang ketiga, merawat korban bencana alam yang rusak. Dan terakhir, contohnya mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ayo bermain peran dengan temanmu. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Pilihlah salah satu kegiatan membantu korban bencana alam. Dan ini kita akan skip ya untuk kegiatan ini. Jelas kamu sudah tahu apa saja yang bisa kita bantu saat teman-teman atau kita melihat saudara warga di sekitar kita yang mengalami bencana yang perlu dibantu. Contohnya ada yang sudah ada seperti di buku ini. Oke. Apa yang bisa kita bantu kita lakukan ya. Sekarang kita masuk pada ayo bermain peran pada halaman 96. Keluarga Nina ingin membantu korban bencana angin puting beliung. Mereka ingin menyumbangkan pakaian, selimut, dan buku. Nina dan Adi bekerja sama merapikan buku dan pakaian. Ayah dan ibu bekerja sama membungkus benda-benda yang akan disumbangkan. Ayo bermain peran tentang kerja sama yang dilakukan Nina. Seperti ini contoh ya. Nina dan Adi ya. Kakak akan mengikat buku-buku ini jadi satu. Adi, tolong rapikan pakaian ini ya.
Baik Kak, Adi akan menumpuk pakaian ini menjadi satu. Nah, ini adalah tindakan yang dilakukan Nina dan Adi dalam rangka mereka membantu korban yang terkena bencana. Nah, kamu boleh bermain peran ya bersama adik atau abang atau kakak atau ibu bahkan ayah dalam seolah-olah kamu seperti Nina dan Adi yang sedang ya bermain peran tentang bekerja sama ya. Bermain peran tentang bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Ini contohnya Nina dan Adi sudah bermain peran melakukan kerjasama merapikan pakaian dan mengikat buku-buku ya. Dan kita baca lagi percakapan yang ada pada gambar. Ibu, tolong pegangi kardusnya ya. Ayah akan mengikat kardusnya. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan ibu dan ayah. Ayah meminta tolong dan ibu menjawab, baik ya. Lalu, apakah Nina dan Adi nanti mau ikut memberikan sumbangan? Tentu saja kami ingin ikut, ayah. Jawab Nina dan Adi. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 97. Ayah mencoba. Sampai di sini ada yang belum jelas, nanti boleh tanyakan Miss Leli ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah merapikan barang-barang sumbangan, Nina dan Adi beristirahat. Ibu menyiapkan es jeruk, air putih, dan kue yang masih hangat di meja. Es jeruk lebih dingin dari air putih. Air putih lebih dingin dari kue. Jadi urutan makanan dari yang paling dingin adalah es jeruk, air putih, dan kue. Ayo belajar mengurutkan suhu benda. Sentuhlah 3 benda di sekitarmu. Temukan 3 benda yang suhunya berbeda, misalnya air keran, tangan ibu atau tangan kakak atau tangan adik, dan meja di rumah ya. Meja di ruang tamu contohnya. Urutkan ketiga benda yang kamu sentuh itu dari yang paling dingin. Temukan benda lain yang suhunya berbeda. Nah, ini sudah kita lakukan ya kemarin, dan terima kasih sudah mengerjakannya dan fotonya kepada Miss Leli. Nah, kita langsung saja masuk pada ayo berlatih pada halaman 98. Ada 3 soal ya. Yang pertama, berilah tanda checklist pada ungkapan permintaan tolong. Berilah tanda silang jika tidak termasuk ungkapan permintaan tolong. Ada 4 kalimat yang kamu harus checklist atau silang jika itu adalah kalimat permintaan tolong, kamu beri tanda checklist. Jika tidak, itu tanda silang. Good. Nomor 2, urutkan gambar tempat berikut mulai dari yang paling dingin. Nah, manakah yang paling dingin? Ini adalah suasana hujan. Saat ini hujan ya. Nina dan Ibu berada di daerah yang hujan. Yang kedua itu ada dalam ruangan pada jam 7 ya, jam 7 pagi di sini ya. Lalu yang ketiga itu ada di pantai yang sangat cerah. Nah, ini sangat panas ya, terlihat matahari terik. Nomor 3, kamu beri tanda checklist contoh kerjasama di rumah ya. Apakah ini contoh kerjasama di rumah? Nomor 1, menonton televisi di ruang keluarga. Menonton televisi di ruang keluarga adalah contoh kerjasama di rumah. Nah, itu adalah bukan ya. Jadi kita beri tanda sila. Nah, inilah tugas kamu hari ini. Semuanya Miss Leli harap bisa menuliskan kalimat permintaan tolong dalam bacaan, lalu bisa bermain peran tentang kegiatan membantu korban bencana alam, dan juga bagaimana tentang bermain peran bekerja sama di rumah, mengerjakan suatu pekerjaan yang jika dikerjakan bersama-sama menjadi lebih ringan, dan bagaimana juga kamu bisa mengurutkan benda berdasarkan suhunya, dari suhu yang paling panas mengurutkan mulai dari suhu yang paling panas, atau bahkan mengurutkan
sebaliknya mengurutkan mulai dari benda yang paling dingin. Itu saja semuanya. Misalnya harapkan mengerti dan memahami materi ini. Terima kasih. Bye.